Berapa hari nggak kelihatan. Iya, Tante. Malamnya tidurnya kemalaman, Tante. Eh, Shalom. Mari kita buka ya, Yeremia 35. Yeremia 35. Ayat yang pertama saya bacakan. Kesetiaan orang-orang Rekab. Ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, berbicaralah kepada mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan dan ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yeasanya bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Haran bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Selum, penjaga pintu, di depan orang-orang kaum orang Rehab, di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. 12. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah diberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, mengancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengar perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang kepada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Keturunan Yonadab
bin Rekab tidak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Amin. Nah, bagi yang suka nulis judul, saya akan memberi judul setia. Hari ini kita akan membahas tentang setia. Apa sih itu setia? Kita mau belajar dari keluarga, kaum keluarga yang namanya kaum keluarga Rekab. Yonadab itu Yonadab itu hidup di zaman Yehu, cucu Nimsi. Itu kira-kira 841 sampai 814 sebelum Masehi. Itu pemerintahan Yehu, cucu Nimsi. Nah, Yonadab ini hidup di zaman itu. Nah, pada waktu firman ini turun, tadi kan di ayat 1 tulis firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia. Zaman Yoyakim bin Yosia itu kira-kira 609 sampai 598 sebelum Masehi. Jadi ada jeda waktu kira-kira 230 sekian tahun. Luar biasa. Sebuah keluarga yang memegang sebuah tradisi, yaitu tidak mau minum anggur, tidak mendirikan rumah, tidak berkebun, dan itu sebuah tradisi yang cukup sulit. Sekarang dari kita semua, siapa sih yang tidak mau pengen punya rumah? Siapa yang ingin selama hidupnya hidup sebagai kontraktor? Ngontrak dari rumah ke rumah, ngontrak dari rumah, kan enggak mau kan ya. Semua pasti punya cita-cita, aku pingin menetap, pingin punya rumah sendiri. Nah, ini perintahnya cukup unik. Kamu harus pindah dari kemah ke kemah, kemah ke kemah. Dan yang dijanjikan adalah agar coba kita baca di Tinggal sebagai ayat 7. Ayat 7. Ya, ayat 7. Jangan mendirikan rumah. Nah, janjinya begini. Supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Itu perintah waktu pertama kali tak dengar itu kan janji yang waktu pertama tak dengar ini kan mirip sama Ulangan 11. Coba kita baca Ulangan 11. Ayat yang ke-7 ini mirip sama Ulangan 11. Coba kita baca. Ulangan 11 ayat yang ke-8 dan 9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya kamu kuat memasuki serta menduduki negeri di mana kamu pergi mendudukinya, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka, pada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ini mirip. Jadi apa yang dijanjikan sama Yonadab sama keturunannya supaya mereka hidupnya lama, supaya panjang umur. Nah, sebetulnya Tuhan juga sudah menjanjikan kepada orang Israel pada waktu itu, apa kiat-kiat supaya bisa panjang umur di tanah yang dijanjikan Tuhan, supaya mereka bisa mendirikan rumahnya di sana, tidak melalui kemah, tetapi bangsa Israel menolak itu, dan Yonadab sudah bisa membaca arah pada waktu zaman Yehu. Dia sudah bisa membaca bahwa umat Israel ke depan, 200 tahun ke depan, kemungkinan akan jatuh pada penyembahan berhala. Jadi dia membuat sebuah peraturan untuk keluarganya sendiri, jangan menetap. Hiduplah di dalam kemah-kemah. Hiduplah kemah, jangan membuat rumah, jangan membuat anggur. Sewaktu-waktu Tuhan marah, kamu bisa ngungsi. Sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi kalau sebuah bangsa ini taat. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana sih setia. Kita belajar dari Ulangan. Ulangan 11
Ayat yang ke-8, jika kamu berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, jadi nomor 1, bagaimana setia, berpegang pada perintah. 1, harus dengar-dengaran. Apa yang menjadi firman Tuhan itu kita harus dengar-dengaran. Mendengar firman Tuhan menjadi langkah pertama bagi kita supaya kita bisa taat. Bagaimana kita bisa taat kalau kita nggak tahu perintahnya apa? Betul kan? Jadi kita harus lebih dahulu tahu perintahnya itu apa, baru kita melakukannya. Nah, perintah dalam Alkitab itu kan banyak tuh. Dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu, tapi sampai kepada Wahyu. Perintahnya itu banyak. Nah, perintah yang mana yang kita harus taat? Yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Tuhan setiap hari, percayalah bahwa Tuhan setiap hari itu ingin bicara kepada kita. Percayalah. Hanya kita yang seringkali males mendengar suara Tuhan. Kok bisa males? Padahal saya baca Alkitab. Oke, baca tetap baca. Bisa baca. Tetapi ketika rema itu datang, kita sendiri yang memutuskan itu mau kita dengarkan atau tidak. Sekali lagi saya bicara tentang rema. Selalu. Yang sering saya ulang-ulang adalah begini, kalau kita mengaku bahwa kita itu adalah anak Allah, berarti satu-satunya kemampuan yang harus ada, selain 5 panca indera, 1 harus ada, yaitu pendengaran. Bayi itu pertama kali lahir, pendengaran dulu. Sebelum yang lain, bisa merasakan, oke, merasakan hadirat Tuhan, ya. Tapi yang penting juga mendengarkan. Kita kalau mengaku kita anak Allah, berarti kita harus bisa mendengarkan suara Bapak kita sendiri-sendiri. Tidak ada maklar. Jangan suka cari maklar untuk mendengar suara Tuhan. Boleh, itu kita sebagai konfirmasi saja. Jadi kadang-kadang kan ya, karena Allah itu tidak kelihatan, karena Bapak kita tidak kelihatan, kita kan kadang-kadang kurang pede nih. Kurang pede apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita, aku kurang pede nih. Boleh konfirmasi ke yang lain. Oh, yang lain dapat apa ya? Oh, dapat ini. Oh, ya itu menguatkan saya. Oke, aku juga sudah dapat duluan. Nah, poin yang pertama adalah mendengar. Dan di poin pertama ini, sebelum kita mencari suara Tuhan dari orang lain, kita harus mendengar dulu. Nanti yang lain, hamba-hamba Tuhan akan mengkonfirmasikan itu kepada kita. Nomor satu, mendengar. Dan yang kedua, ayat yang ke-13, yang bagian B, saya ulang dari pertama saja 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan padamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Kedua, mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini susah. Karena Tuhan tidak kelihatan. Nah, firman yang lain mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu manusia, maka mustahil kamu mengasihi Tuhan. Betul ya? Nah, belajarnya mempunyai hati untuk mengasihi sesama terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa lolos mengasihi sesama, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa ngomong kita mengasihi Tuhan, padahal kita mengasihi sesama aja nggak bisa. Sesama itu siapa sih? Siapa sih sesama itu? Nah, sesama itu bagi saya ada 4 tahap. Tahap pertama, sesama itu adalah pasangan hidup kita. Itu adalah sesama kita. Belajar mengasihi pasangan hidup dulu. Omong kosong kita ngomong, saya mengasihi orang-orang, saya mengasihi jiwa-jiwa, tetapi pasangan kita, kalau mengkritik kita tampar. Mustahil. Itu tidak mungkin. Sudah itu tahapannya tangga kita untuk mengasihi. Oh, saya mengasihi anak-anak yatim, saya beramal kepada mereka, tetapi istri sendiri sering kita maki-maki. Tidak mungkin kita ngomong mengasihi. Belajar pertama itu adalah belajar mengasihi pasangan kita dulu. Pasangan yang setiap kali menjengkelkan di sebelah kita, betul ya? Karena ketemunya tiap hari, karena
bergaulnya setiap hari, pasti ada momen-momen di mana mereka menjengkelkan. Nah, itu bukankah makin menjengkelkan pasangan kita, bukankah itu adalah sarana Tuhan untuk memperbaiki hidup kita? Coba renungkan. Orang yang di sebelah kita yang tiap kali menjengkelkan, itu pelan-pelan membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Kalau pasangan kita baik-baik saja, pasangan kita fine-fine saja, menyenangkan hati kita selalu, kita akan tidak akan pernah serupa dengan Kristus. Tetapi melalui pasangan hidup kita, melalui anak-anak kita, melalui keluarga inti kita, kita belajar. Belajar bagaimana harus mengampuni. Ya kan? Nggak mungkin lah kalau marahan sama istri itu sampai berkelanjutan. Pasti harus satu hari malam harus sudah selesai. Supaya bisa tidur bareng. Iya kan? Kalau sampai berkepanjangan, jotak-jotakan sampai berbulan-bulan, masa enak hidup dalam keluarga seperti itu? Belajar. Tiap matahari terbenam, padam marah. Jadi kan kalau marah, jangan pas sore, pagi aja nggak apa-apa. Punya waktu dari pagi sampai sore, mengampuni. Tapi kalau ngambeknya sore, kita cuma punya waktu sedikit, matahari terbenam, harus sudah ngampuni. Intinya, matahari terbenam, harus padam. Antara amarahmu, harus bisa mengampuni. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tahapan pertama, mengasihi istri dulu. Tahapan kedua, mengasihi keluarga. Anak-anak, mama, orang tua, sama. Ngerawat orang tua, enggak gampang. Saya pernah punya pengalaman, saya ini juga termasuk waktu engkong saya sakit, saya ngerawat, saya jaga di rumah sakit. Saya juga gantian jaga di rumah. Emak waktu sakit, saya juga ikut jaga. Dan saya ngerti ngerawat orang tua itu enggak gampang, terutama pada waktu sakit. Mintanya macam-macam, mintanya aneh-aneh, dan kita harus turuti. Suatu saat waktu engkong saya di rumah sakit, dia bangun tengah malam, ngamuk-ngamuk. Tolong ambil no topiku di atas TV. Topi yang mana, Kong? Yang di atas TV itu loh, yang sebelah sana itu loh. Kong, nggak ada topi di situ. Nggak percaya, ngamuk, nggak karu-karuan. Saya buka, kan di rumah sakit kan, tirainya saya buka, saya kasih lihat. Yang sebelah mana sih? Terus dia ngomong, oh, ini bukan di rumah saya ya. Ini di rumah sakit ya. Iya. Oh, ya pantas enggak ada. Ya sudah, tidur lagi. Dan itu hampir tiap malam. Saya dibanguni hanya untuk engkong marah-marah seperti itu. Nah, itu kalau enggak latihan sabar bagaimana itu? Menghadapi orang sakit pasti butuh kesabaran. Siang sudah jaga, malam tahu-tahu dibangunin dengan hal-hal yang ngelindur lah ya. Nah, itu kalau kita enggak belajar mengasihi mereka, oh mereka itu sakno. Mereka kondisinya itu sakit juga. Perlu kita perawatan ekstra. Saya belajar banyak dari istri saya. Istri saya itu kalau ngerawat orang sakit itu waduh luar biasa. Hatinya itu luar biasa. Saya belajar banyak dari dia. Waktu mak di situ wah ngeladeninya luar biasa. Mak di sini kan mak kan tinggal di rumah saya di masa-masa tuanya kan, apalagi pada waktu jatuh itu tetap di rumah saya dan itu naik turun tangganya mesti harus digendong. Nah, itu istri saya yang banyak ngerawat, itu luar biasa. Saya mesti contoh pada dia. Nah, satu, istri, dua, keluarga. Tiga, orang sekitar, saudara-saudara seiman. Saya akhir-akhir ini, terutama di home, saya seperti dapat suara begini, biarkan anak-anakmu, anak-anak home itu, untuk berkarya masing-masing. Jangan kamu koordinasi. Biasa kan begini kan, kalau kita punya hati, ayo sekarang misalkan bagi nasi bungkus, ayo koordinasi, ayo kita bagi nasi bungkus. Nah, saya belajar, saya sepertinya dapat suara, kamu diam saja, biarlah mereka untuk berkarya masing-masing. Nah, salah satunya ada yang berkarya nasi bungkus, saya dukung, jalankan. Ada yang berkarya ini, masa-masa COVID-19, masa-masa susah seperti ini,
waktunya kita untuk nolong saudara-saudara kita seiman yang memiliki bisnis. Ayo kita bantu promosi yuk. Boleh, ayo kita bikin IG, Instagram, kita collect data, semua saudara-saudara seiman yang memiliki bisnis apapun juga, ayo kita collect, dapat datanya, sudah dapat datanya, kita bantu promosikan. Harapannya sederhana, supaya anak-anak Tuhan ini bisa belanja di anak-anak Tuhan juga. Dari kita untuk kita. Supaya uangnya nggak kemana-mana, ya muter di kita aja. Misalkan kalau belanja kebutuhan sehari-hari, ya sudah di One-Mart aja, jangan di Superindo, gitu kan? Kalau mau beli telur, ya sudah titip ke Budamari saja. Saya kemarin ngomong sama istri, telur kita kan hampir habis nih. Mau belanja telur, tak tanya no Budamaris barangkali ada. Ternyata tadi pagi saya tanyakan, nggak ada telurnya. Ya sudah. Kalau mau telur asin, ya belanja di Mbak Ludia saja. Kan begitu. Dari kita untuk kita. Nah, ini belajar. Kita lagi belajar. Punya hati pada saudara-saudara seiman. Oh, kalau beli roti, ya beli di Olivia, dan dibeli di, apa namanya, yang tempatnya Hana itu. Kemarin saya sempat beli Hana di tempatnya Hana yang WL itu ya. Untuk bagi-bagi buka itu loh, buka bersama itu loh. Saya beli 100 biji roti sisir. Saya bagi-bagikan di pabrik saya. Ya lumayan loh, dia enggak mahal-mahal amat. Nah itu, daripada beli tempat lain, beli di tempat saudara seiman saja. Nah nanti pada waktu itu, siapa yang sering, yang choir itu, Lien ya. Lien kan sering ada jasa itu Pak. Hari ini bikin apa? Hari ini bikin apa? Hari ini bikin apa? Ya sudah. Saya kalau beli di cateringan lain ya jangan ya beli di Lien aja. Pastel tutup lah, apalah. Saya sering beli ke dia. Lien sama ada adik iparnya juga. Step pertama mengasihi, belajar mengasihi istri, belajar mengasihi keluarga, belajar mengasihi saudara seiman. Nah, baru step keempat, baru mengasihi jiwa-jiwa. Kalau belajar mengasihi yang pertama saja tidak bisa, mustahil yang lain pasti bisa. Dari keluarga, dari istri, keluarga, saudara seiman, baru jiwa-jiwa keluar. Yerusalem, Yehuda, Samaria, seluruh bumi. Kan begitu kan? Penginjilan kita juga sama. Begitu. Nah, setelah selesai itu, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan pada dasarnya. Yang pertama tadi, sungguh-sungguh mendengar. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, balik Ulangan 11 ayat 13, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Beribadah kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, sekarang ini kan beribadahnya kan unik ya. Kalau dulu beribadahnya datang ke gereja, kita beribadah. Sekarang unik. Beribadahnya lewat Zoom, lewat YouTube. Tidak ada masalah. Bagi saya, tidak ada masalah. Yang penting, esensi ibadah harus kita tangkap. Kita baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah bukanlah sebuah liturgi tata cara. Saya ulang, ibadah bukanlah sebuah liturgi tata cara. 2 lagu penyembahan, 3 lagu cepat, 1 lagu penyembahan, terus firman. Itu bukan ibadah. Itu adalah bagian dari ibadah.
Tapi itu bukan ibadah. Yang paling penting ketika kita beribadah, kita harus tahu esensi-esensinya. Yang pertama, esensinya adalah persembahan. Harus ada persembahan. Persembahan apa berupa duit? Tidak semuanya persembahan berupa duit. Paling penting adalah hidupmu sendiri kamu persembahkan kepada Tuhan. Memuji Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Itu merupakan persembahan hidup kita. Kita bisa ikut ibadah online. Bisa. Pada waktu WL nyanyi ngotot, kita bisa tidur-tiduran. Bisa. Apakah itu sudah ibadah? Belum. Sungguh-sungguh. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita datang ke gereja, WL juga sudah ngotot ngomong, ayo kita melompat untuk Tuhan, kita tetap diam saja. Sudah beribadah? Belum. Mempersembahkan tubuhmu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Itu adalah persembahan kita. Persembahan tidak ngomong masalah duit, tidak ngomong masalah duit saja, tapi keseluruhan hidup kita. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang nomor satu harus ada persembahan, elemen esensi ibadah adalah persembahan. Yang kedua adalah perubahan pembaharuan budi. Perubahan kelakuan, perubahan tingkah laku dimulai dari perubahan paradigma berpikir. Saya ulang, perubahan tingkah laku, perubahan hidup dimulai dari perubahan cara berpikir, pembaharuan budi. Kalau kita ke gereja, kalau kita ikut ibadah online, di Zoom, di YouTube, dan lain sebagainya, tetapi ininya tetap sama, sia-sia ibadah kita. Tidak akan ada gunanya. Coba tangkap, belajar. Saya sendiri kadang bisa, kadang tidak bisa. Saya masih dalam tahap belajar. Tapi coba, serius kita mau belajar. Apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, harus bisa merubah paradigma kita. Terutama akhir-akhir ini kan, kalau ikuti pendeta-pendeta yang karunianya mengajar, rata-rata mereka satu suara bahwa hari-hari ini adalah waktu kita kembali ke keluarga. Ibadah kita kembali ke keluarga. Nah, itu harus kita tangkap. Kita yang biasanya enak dilayani, nyanyi dinyanyiin, kita tinggal ikut, khotbah dikhotbahin, kita tinggal mendengarkan, kita sekarang harus mulai belajar. Belajar nyanyi sendiri, memuji, menyembah sendiri, di dalam keluarga masing-masing, belajar untuk menyampaikan firman Tuhan sendiri di keluarga masing-masing. Belajar. Ini sudah waktunya. Waktunya kita untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, menyelenggarakan ibadahmu sendiri masing-masing di rumah. Selama COVID-19 ini, tidak mungkin kita bisa kumpul. Kalaupun kumpul, tidak mungkin bisa banyak orang. Kemarin, teman-teman itu ngomong, saya sudah terlalu lama di rumah, bosen. Kumpul yuk, kumpul yuk. Ya bolehlah, tapi tidak usah di mana-mana, ke rumah saja. Ayo, kita masak-masak bareng, kita makan-makan bareng. Jadi kemarin, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Kumpul-kumpul. Ya itu yang menyebabkan salah satunya nggak bisa bangun sih. Karena di sini kumpul sampai malam, terus mereka pulang. Tapi pada sela-sela kumpul, tidak hanya sekedar kumpul dan makan saja, di sela-sela itu saya selalu bagikan, sedikit-sedikit bagikan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang ngajak mereka berpikir. Saya hanya mencetuskan satu ide, nanti mereka tanggapi. Salah satu contohnya begini. Saya mencermati kata-kata akhir zaman. Itu saya bagikan. Ke IPC juga sudah saya bagikan. Akhir zaman. Kalau kita dengar akhir dari zaman Nuh, masuk zaman baru. Akhir dari zaman perjanjian lama, kita masuk di zaman perjanjian baru.
Besok jangan-jangan ini adalah ada sebuah akhir dari perjanjian baru dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Besok. Di mana? Tetap di bumi. Nah, saya ajak mereka, ayo berpikir. Ayo kita buka lagi Wahyu. Ajak untuk berpikir. Supaya kita sama-sama pintar, sama-sama tahu. Sama-sama berubah. Pembaruan budi kita sama-sama berubah. Sehingga kita dapat membedakan mana sih kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Beribadah, 1, tadi mendengar suara Tuhan sungguh-sungguh, 2, mengasihi Tuhan, 3, beribadah kepada Tuhan, dan yang keempat, yang terakhir, mengajarkan kepada anak-anak di dalam rumah. Kita kembali ke Ulangan 11. Ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya kepada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini kan menarik. Kalau kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita, maka kesetiaan kita hanya bisa berlaku di umur kita saja. Mengajar kepada anak-anak. Masing-masing kita harus ngajar bagi anak-anak kita masing-masing. Jangan ada yang punya pikiran begini, saya titipkan saja ke sekolah minggu, dan saya di rumah tidak pernah ngulangi lagi. No. Yang Tuhan ngomong di sini bukan titipkan ke gereja, titipkan ke sinagog, titipkan ke hamba Tuhan. Yang ditulis ini mengajarkannya sendiri di rumahmu masing-masing. Itu yang wajib. Makanya saya sering ngomong pada beberapa teman-teman, seharusnya kita sekarang sudah mulai mikir. Dalam bergereja kita sudah harus mulai mikir. Mikir apa? Kita harus membekali kepala-kepala keluarga supaya bisa berfungsi sebagai imam di masing-masing keluarga. Saya ulangi, saya berpikir dengan teman-teman saya sempat diskusi ya, mestinya hari-hari ini kita harus sudah mulai berpikir, atau sudah telat berpikirnya mungkin. Bagaimana kita bisa membekali setiap kepala-kepala keluarga untuk bisa menyelenggarakan ibadah masing-masing di rumah masing-masing, mengajarkan anak-anaknya masing-masing. Itu bukankah melalui FA? Belajar. Ayo, kita hidupkan lagi FA-nya. Ayo, kita punya spirit untuk menghidupkan kembali. Family Altar, cell group, apapun namanya, komunitas. Saya, di komunitas saya ajar mereka. Kamu harus bisa mendengar suara Tuhan masing-masing. Kamu harus bisa. Bahkan sekarang, hari-hari ini saya paksa untuk home community, saya split jadi 2. Oke, home community 1, leadernya ini dan ini, 2 orang. Home community 2, leadernya ini dan ini. Terus kamu ngapain? Saya pensiun. Bukan pensiun, saya bikin komunitas baru lagi. Yang sudah ada, handelen. Belajar untuk memimpin, belajar untuk menjadi imam. Isi tidak banyak, 5 orang cukup. 5 orang. Nanti kalau sudah lebih, bikin lagi. Supaya semua orang bisa belajar. Kesempatan untuk belajar. Kalau di FA tidak pernah dilatih, di rumah juga nggak mungkin bisa praktek. Melatih, mengajar anak-anak. Tadi kita sudah dengar cerita bahwa mereka bisa bertahan dalam satu pengajaran, jangan minum anggur, jangan mendirikan rumah, selama 200 tahun lebih. Itu kalau nggak pernah diajarkan kepada anak-anaknya, nggak mungkin. Pasti cerita. Dan ceritanya itu nggak usah dalam bentuk ibadah seperti di gereja. Ayo kita doa dulu. Enggak. Pada waktu duduk-duduk di rumahmu. Waktu santai. Yuk, kita sekarang punya kebiasaan baru. Waktu duduk-duduk santai, lempar pertanyaan tentang firman Tuhan. Waktu makan, sambil ngobrol-ngobrol ringan, yuk kita lempar.
kita bahas Daud yuk hari ini. Ngobrol aja. Tapi kalau sebelumnya kita tidak pernah belajar Alkitab, tentu saja yang kita ngomongkan kan pasti akan bingung kan. Kepala keluarga berani ambil keputusan, kita harus belajar sungguh-sungguh. Setelah kita bisa belajar sungguh-sungguh, kita bisa share tanpa buka Alkitab tentunya. Kita kan ngomong biasa. Ayo kita belajar dari Daud yuk. Belajar apa? Oh, ternyata Daud ini sebelum mengalahkan Goliat, ternyata Daud sudah memiliki kemampuan berperang. Loh kok bisa? Iya, mengalahkan beruang pernah, mengeluarkan singa gampang gitu kan? Berarti kan sebelumnya sudah pernah latihan. Maka jelas waktu mengalahkan Goliat sudah tidak canggung lagi. Oh, berarti dari situ kita bisa tahu bahwa berlatih di masa muda itu sangat penting. Jangan tunggu panggilan Tuhan baru berlatih. Berarti dari awal sudah berlatih dulu. Nanti panggilan Tuhan datang, Goliat datang, kita gampang mengalahkannya. Oh, masukkan sebuah pemahaman, sebuah cara-cara ngobrol kepada anak-anak kita. Nanti edisi lain cerita tentang yang lainnya lagi. Karena itu kalau kita berhenti cerita, kita berhenti ngomong, nanti jadinya kayak zamannya Yosua. Kitab Yosua terakhir sampai hakim-hakim ayat pertama itu ada sebuah pengajaran yang berhenti di sana. Sepanjang Yosua dan tua-tua masih hidup, mereka nyembah Tuhan. Setelah mereka habis, anak-anaknya nggak ngerti cara menyembah Tuhan bagaimana. Karena orang tuanya nggak males untuk ngajar. Jangan-jangan orang tuanya sendiri isinya juga nggak ada. Yang penting aku setia, yang penting aku manut pergi gereja. Anak-anak kita nggak bisa gitu loh. Makin lama makin kritis mereka. Dulu kita bisa ngomong, sing penting manut, sing penting wes goblok-goblokan percaya. Anak-anak kita nggak bisa loh disuruh goblok-goblokan percaya seperti kita. Nggak bisa. Mereka akan kritis. Loh Pak, saya nggak goblok. Saya nggak mau percaya dengan goblok-goblokan. Harus ada landasan berpikirnya. Itu realita. Kalau kita nggak bisa jawab karena kita malas belajar, jangan heran. Generasi kita percaya pada Tuhan, generasi anak-anak kita akan terputus. Mereka akan cari kepercayaan-kepercayaan lain yang logikanya bisa masuk. Terus ada yang ngomong, agama itu adalah roh, tidak bisa ditangkap dengan logika. Oh tidak, tadi kan sudah ngomong, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ini budi yang harus berubah, pikiran. Allah itu masuk akal kok. Meskipun akal kita tidak bisa menangkap kebenaran Allah sepenuhnya, tetapi bisa masuk akal. Contoh, saya paling suka mendengarkan itu Bambang Nursena. Saya senang. Dia ngajar tentang Allah Tritunggal, semua masuk logika. Saya terima. Dibanding ada orang yang ngajar, wes Allah itu 3 tapi 1, 1 itu 3, wes terimaan mentah-mentah. Ya nggak bisa tertelan. Tapi dia menceritakan tuh bagus sekali. Ngambil ayat di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ialah firman. Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada firman, ada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman sama Allah itu satu, bukan dua, tetapi satu. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Dan yang turun ke dunia itu adalah firman-Nya. Oh, masuk logika. Jadi yang turun ke dunia kira-kira hanya firman-Nya saja menjelma sebagai manusia, bukan keseluruhan diri Allahnya. Itu kan masuk logika kan? Masuk pikiran kita kan? Kita sendiri yang harus belajar. Jangan malas-malas belajar. Saya ulang, saya tidak panjang-panjang, 5 lebih 16 menit ya, lama ya. Yang satu tadi apa yang kita belajar tentang kesetiaan. Bagaimana? Satu, mendengar. Harus mendengar suara Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tentu saja sebelum mengasihi Tuhan, kita harus belajar mengasihi manusia terlebih dahulu.
ketika beribadah sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, mengajarkan kepada anak-anak kita, maka kesetiaan kita akan bertahan sampai ratusan tahun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang setia itu selalu mendengar apa yang yang dicintai. Selalu mendengar apa firman Tuhan yang selalu diucapkan oleh Tuhan melalui Alkitab ini. Saya percaya kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan membaca, merenungkan, melakukan. Selama orang tidak merenungkan dan mau melakukan bagaimana? Apa yang dibaca tadi tidak direnungkan, tidak masuk di pikiran, tidak masuk di hati, tidak bisa melakukan. Saya percaya kalau kita mau mendengar baik-baik. Nah ini. Banyak orang mendengar sambil lalu. Tapi Tuhan inginkan kita mendengar baik-baik firman Tuhan. Suara Tuhan. Tentang suara Tuhan ini. Saya berapa hari yang lalu itu dapat gini. Kalau kita tidak melatih dengar suara Tuhan, nanti waktu bunyi sangkakala Allah terjadi, pengangkatan itu saudara tidak dengar loh. Nangkap ya, nangkap ya. Hari Tuhan itu ingatkan saya, kasih tahu. Semua suka dengar apa yang Tuhan katakan. Kalau kita tidak suka dengar, mau diangkat masuk kerajaan surga itu bagaimana? Hukumnya kerajaan surga aja tidak pernah merenungkan, apalagi melakukan. Dengar aja, tidak dengar baik-baik. Oh iya Tuhan. Kita belajar. Dari sini kita belajar mendengar itu sangat penting. Menentukan arah hidup kita. Kita mau kemana? Tujuan hidup kita ini kemana? Mau ke surga atau neraka? Pilihan ada di tangan kita. Betul? Ya itu. Saya percaya saudara makin mengerti, makin cerdas. Tadi saya dapat ayat di Daniel pasal 8 ayat 11 ini sebagai PR saudara. Yang saya tulis di pendoa itu. Yang kasihkan di pendoa. Itu kita harus tahu kita ini sudah akhir zaman. Karena apa? Pada akhir zaman, Daniel itu sudah dikasih tahu. Danielnya di Alkitab loh ya, sudah dikasih tahu. Nanti baca pasal 8 ayat 11, saya sampai merenungkan, iya ya. Korban sehari-hari sudah dihentikan. Berarti kita ini sudah ngalami korban sehari-hari sudah dihentikan. Betul enggak? Loh, ibadah kita kan sudah boleh dihentikan. Tapi kita enggak kurang akal, kita dikasih hikmat sampai Tuhan, tetap bisa ibadah. Kita harus tahu nanti akan dibaca lagi. Teliti kita baca nanti. Saya sudah teliti tapi kurang teliti lagi, saya nanti ulang lagi. Nanti dibuka. Tapi dibukanya korbannya korban fasik. Oh gini Tuhan. Terus saya baca itu sampai kaget deh. Nanti sing dinamakna new apa? New era. New normal. Normal. Ya, new normal sampai new era. Saudara, itu kan kita itu dituntun, enggak bisa bebas lagi kayak dulu. Betul enggak? Ada syaratnya. Oh, korban fasik.
Kayak gini. Jadi mau ibadah itu punya apa? Punya aturannya dari pemerintah. Maaf, saudara. Ya memang kita taat pemerintah. Jadi kita ini bersyukur kalau saat ini kita sungguh-sungguh. Jangan lewatkan kesempatan. Nanti baca ya, sampai tadi itu yang saya sudah mulai ayat 11 itu, tapi mulai 1 itu penglihatan dari pada Daniel. Setelah penglihatan sampai mereka itu berani membesarkan diri kepada panglima besar. Siapa panglima besar? Allah kita. Berani menghentikan korban sehari-hari. Nanti saudara kalau baca, diteliti, dibalan-baleni, kasih minta hikmat Tuhan. Oh kayak gini ya. Sampai di bawah, ketahuilah Daniel, ini sudah akhir zaman. Itu masuk akhir zaman, dia suruh tidur sampai Tuhan. Nanti bangun dalam keadaan langit baru, bumi baru. Nah ini kalau kita tidak ngejar sekarang, alami pengangkatan, kita masuk antikris. Masa aniaya. Yang diomong 2000 berapa itu, 300 berapa itu. Itu masa aniaya. Jangan kita masuki hal itu. Kemarin siapa yang dengarkan Samuel khotbahnya tentang pengangkatan? Ada 3 tahap loh pengangkatan itu. Betul enggak? Siapa yang simak kemarin? Minggu kemarin tentang pengangkatan. Ya, yang pertama sebelum antikris, kita orang-orang kudus diangkat. Ada pertemuan di udara. Tuhan datang menjemput kita. Dan kita akan mengalami pesta anak domba Allah. Ya. Setelah itu di dalam 3,5 tahun masa aniaya itu, masa sengsara, belum masuk sengsara besar itu, 144 daripada orang-orang Israel, 12 suku itu diangkat. Karena mereka mengakui Mesias. Setelah kejadian-kejadian itu mereka melihat bahwa Tuhan itu datang di awan-awan itu dilihat semua orang loh. Tapi tidak semua diangkat. Nah, akhirnya bertobat. Tetapi pada akhir antikris 7 tahun setelah itu, ada pengangkatan lagi. Tapi orang-orang yang tidak memakai tanda antikris, orang-orang yang dikejar-kejar, sampai mati dibunuh, mati syahid, mereka tidak mau pakai cap 66 di dahi dan di tangannya. Tapi mereka mengalami sengsara. Apakah kita bisa kuat? Tapi mereka yang tetap mengaku Yesus tidak mau pakai antikris, jadi tidak bisa makan beli apa. Jadi mereka lari ke gunung-gunung, sing di omong di firman Tuhan, larilah ke gunung, larilah ke pegunungan, makan seadane, tidak pakai apa-apa, tidak pakai uang, yes makan. Mereka dikejar-kejar antikris. Tapi dia sampai dibunuh. Nanti ada pengangkatan, dia diangkat, tapi cuma dikasih jubah putih dan daun palem. Tidak dikasih mahkota loh. Nah, pilihan ada di tangan kita. Saudara mau awal, sebelum masa antikris diangkat, saudara mengalami pesta anak domba Allah. Dan dengan bersama dengan Allah, kita merayakan pesta di surga. Itu yang kita kejar. Setelah itu nanti, setelah antikris, Tuhan datang, ada perang Gog Magog.
Setelah itu, Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi bersama dengan kita semua memerintah di bumi. Itu yang harus kita kejar. Makanya kita perlu setia. Setia sampai mati. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan, kita dipersiapkan menjadi mempelainya yang kudus tanpa cacat celah. Amin. Mampukah kita? Mampu. Karena Tuhan memberikan perintah, dikasihi penolong Roh Kudus yang memampukan kita. Setuju? Setuju. Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa. Ya la bala 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 bala. La bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami, melengkapi kami dengan pakaian pesta untuk menyambut anak domba Allah. Biar pakaian kami tanpa cacat celah. Kami sungguh-sungguh. Itu juga seisi rumah kami. Terima. Jangan sampai keluarga-keluarga kami, jemaat-Mu Tuhan sampai tertinggal. Semuanya diangkat. Amin. Semuanya diangkat. Amin. Mengalami pesta anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah kerinduan kami. Dan kami percaya doa kami sampai di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.